Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah setia dan selalu support channel ini. Terima kasih buat kalian. Semoga sampai seterusnya kalian terus support channel ini ya. Tanpa kalian, channel ini tidak akan bisa berkembang. Terima kasih. Nah, di sini saudara-saudara, kita kembali melihat pernyataan terbaru dari Bu Widya ya. Di mana pernyataan terbaru dari Bu Widya ini masih dengan ciri khasnya sentilan-sentilan dan kritikan-kritikan kerasnya. Bagaimana? Langsung saja kita saksikan. Kalau presiden ya itu punya nyali, benar-benar mau mengejar para koruptor sampai ke Antartika katanya kan. Akan saya kejar. Tuh kejar dong Paman Sabirin kemana. Ketika Paman Sabirin itu dijadikan tersangka oleh KPK, tiba-tiba menghilang bak di telan bumi. Coba tanya sama Prabowo, kenal nggak sama Paman Sabirin? Ya, Paman Sabirin itu paman siapa? Ya, Sabirin Nur. Ya, itu dulu orang-orang itu ya pernah disentil oleh kader-kader Demokrat. Ketika dia masih nyinyir, ketika masih menjadi oposisi, kini hilang, lenyap begitu saja Paman Sabirin. Orang Demokrat itu dulu, ya kader Demokrat itu dulu pernah nyindir loh. Ya, ketika mulutnya AHY masih nyong-nyong dulu, masih monyong-monyong panjang gitu jadi oposisi, belum dijadikan menteri, belum jina dulu, ya itu udah ada dibahas loh Paman Sabirin itu. Dijadikan tersangka oleh KPK ketika ada seleksi akan menjadi mencari yang namanya ketua KPK. Tiba-tiba Paman Sabirin itu menghilang, Sabirin Nur dari Kalimantan. Ya, siapa Paman Sabirin? Ya, pamannya yang namanya Andi Samsudin Arsad. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang tambang. Orang yang bermain di tambang. Iya kan? Udah dalam pengawasan 24 jam oleh KPK. Tiba-tiba bak di telan bumi. Siapa yang menyelamatkannya? Kita sudah saksikan. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, di sini dikatakan juga saudara-saudara bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto itu buka suara soal Laut Cina Selatan atau LCS ya, di mana yang juga menjadi pembahasan dengan Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden. Nah, dalam kesempatan itu juga saudara-saudara, Pak Prabowo mengedepankan kerjasama dengan semua pihak, tapi tetap mempertahankan kedaulatan negara. Ya, itu harus ya saudara-saudara. Dan di mana beliau mengatakan, yaitu Prabowo dalam keterangan pers di Washington DC yang dilihat di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis tanggal 14 November 2024, mengatakan seperti ini saudara-saudara. Laut Cina Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan. Tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, kata Pak Prabowo. Nah, di mana Pak Prabowo juga menekankan saudara-saudara dia selalu mencari peluang kerja sama dengan siapapun. Ia yakin kolaborasi akan lebih baik ketimbang melakukan konfrontasi. Dan beliau juga kembali mengatakan, tapi kita memilih, saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Dan Pak Prabowo juga mengatakan kerjasama itu harus diupayakan berbagai pihak. Oleh karena itu, perlu sikap saling percaya dan membangun hubungan baik dengan semua pihak, saudara-saudara. Tentunya ini harus diupayakan ya. Tidak akan datang sendiri. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati,
Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak. Lanjut Pak Presiden Prabowo. Nah, sebelumnya itu kan pernyataannya saudara-saudara bersama Indonesia Cina setelah pertemuan Prabowo dengan Xi Jinping ya. Itu menuai kritik di mana RI dan Cina mengeluarkan pernyataan bersama. Ada 14 poin, di mana poin ke-9 menjadi sorotan terkait dengan batas laut Cina Selatan. Di mana pernyataan bersama RI dan Cina ini, saudara-saudara, diunggah di situs resmi pemerintah Cina. Dalam poin 9 disebutkan bahwa kedua pihak sepakat menciptakan kerjasama maritim. RI Cina mencapai kesepahaman bersama yang penting mengenai pengembangan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim yang tumpang tindih ya saudara-saudara, dan sepakat untuk membentuk komite pengarah bersama antar pemerintah untuk mengeksplorasi dan memajukan kerjasama yang relevan. Di mana Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI pun memberi penjelasan lanjutan. Lalu Kemlu mengatakan kerjasama maritim Indonesia dengan Cina sebagai bentuk perdamaian di kawasan. Dia juga menyebut kerjasama itu tidak dimaknai pengakuan atas 9 DAS lines, saudara-saudara. Kerjasama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim 9 DAS lines, tulis Kemlu dalam keterangan pers tertulis di situs resminya ya. Lalu Kemlu juga mengatakan dalam pernyataan itu, Indonesia kembali menegaskan posisi bahwa klaim tersebut tidak memiliki hukum internasional sebagaimana yang dimaksud saudara-saudara dalam UNOCLOS atau dalam UNOCLOS 1982. Karena itulah, kata Kemenlu, kerjasama tersebut tidak berdampak terhadap kedaulatan ataupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Indonesia menegaskan kembali posisinya selama ini bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Tulis Kemlu lagi. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini, update terbaru di channel kita atau dari saya, di mana kita sudah mendengarkan pernyataan terbaru dari Bu Widya, dan di sini juga dikatakan bahwa Prabowo soal Laut Cina Selatan mengatakan hormati semua kekuatan, pertahankan kedaulatan. Iya. Dan terima kasih juga yang pastinya saya ucapkan kepada kalian semua saudara-saudara yang sudah menonton, yang selalu setia mensupport. Terima kasih. Jangan lupa di like juga, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.